Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan keberkahan. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada mata pelajaran hari ini materi yang akan kita sampaikan, yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi yang pertama. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan, diajarkan kepada umatnya. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Pertama, menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan sebelumnya. Yang kedua, menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. Yang ketiga, mengoreksi kitab Allah Subhanahu wa taala yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar. Lalu fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Yang kedua, pedoman adalah sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan Lalu kedudukan kitab-kitab Allah. Yang pertama, sebagai pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah. Yang kedua, sebagai pedoman hidup manusia hubungannya dengan diri sendiri. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Yang keempat, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya. Lalu macam-macam kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkannya pada abad ke-12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab Taurat yaitu yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, larangan menyembah berhala, yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu, yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu, yang keenam, larangan membunuh sesama manusia, yang ketujuh, larangan berzina, yang kedelapan, larangan mencuri, yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu, yang terakhir yaitu larangan mengambil hak milik orang lain. Lalu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur berisi zikir, nasihat, dan hikmah memuat syariat. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil asli yaitu yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Biografi Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia atau Paulus. Paulus adalah pemimpin umat Nasrani atau Kristen. Contoh kitab Injil hasil dari pemikiran manusia. Yang pertama, kitab Injil Matius, yang kedua kitab Injil Lukas, yang ketiga kitab Injil Yohanes. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau untuk satu bangsa. Waktu turun Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat,
74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Waktu diturunkannya disebut dengan nuzulul Quran. Wahyu pertama diturunkannya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada 17 Ramadan tahun ke-610 Masehi. Ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat ketiga, diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Yang perlu diingat yaitu isi pokok kandungan Al-Quran adalah yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua akhlak, yang ketiga mahdah dan muamalah, yang keempat sejarah, yang kelima hukum-hukum, yang keenam janji dan ancaman, yang ketujuh ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya, di antaranya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Sarannya, sebaiknya kita mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memperoleh fungsi dari keimanan itu sendiri. Terima kasih. Saya lagi presentasi.